Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang terhormat Ibu Widya Stuti, Eskom MAK selaku dosen pengampu dan teman-teman sekalian. Di sini saya dan rekan-rekan saya ingin memaparkan hasil diskusi kami yang berjudul Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama, ada saya sendiri, Zahra Intan Nur Adila. Yang kedua ada Putri Cahyani, dan yang ketiga ada Ajijah Nur Fauzia Rahmah. Lanjut, kita langsung ke materi. Materi pertama itu pengertian APBD. APBD atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan melalui peraturan daerah. APBD memuat rincian pendapatan daerah seperti pajak dan retribusi dan belanja daerah untuk membiayai program dan kegiatan pembangunan serta pelayanan publik. Untuk 1 tahun anggaran mulai dari 1 Januari hingga 31 Desember. Selanjutnya, struktur APBD. Struktur APBD itu terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Yang pertama itu pendapatan daerah merupakan keseluruhan penerimaan melalui kas daerah yang menambah dana dan merupakan hak daerah dalam 1 tahun anggaran. Yang kedua itu ada belanja daerah, merupakan keseluruhan pengeluaran dari rekening kas umum daerah selama 1 tahun anggaran. Yang ketiga itu pembiayaan. Pembiayaan itu merupakan keseluruhan transaksi keuangan untuk menutup defisit anggaran atau memanfaatkan surplus anggaran. Lanjut, fungsi APBD. Fungsi APBD itu meliputi 6 fungsi utama. Fungsi-fungsi ini memastikan APBD menjadi pedoman untuk mengelola keuangan daerah secara efektif dan efisien untuk pelayanan publik, pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat. Yang pertama itu fungsi otorisasi, yang kedua fungsi perencanaan, yang ketiga fungsi pengawasan, keempat ada fungsi alokasi, 5 ada fungsi distribusi, dan terakhir fungsi stabilisasi. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada prinsip penyusunan APBD. Yang pertama yaitu sesuai kebutuhan penyelenggaraan pemerintah daerah. Yang kedua tepat waktu dan sesuai tahapan serta jadwal. Yang ketiga transparan. Yang keempat melibatkan partisipasi masyarakat. Yang kelima memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Serta yang keenam yaitu substansi APBD dilarang bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi, dan peraturan daerah lainnya. Selanjutnya ada tujuan APBD. Tujuan APBD adalah sebagai pedoman pendapatan dan belanja pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mendorong stabilitas ekonomi daerah. Selain itu, APBD bertujuan untuk mewujudkan efisiensi dan keadilan dalam alokasi anggaran, serta menjadi alat transparansi dan akuntabilitas pemerintah kepada DPRD dan masyarakat. Kemudian ada sumber-sumber penerimaan daerah. Terdapat 4 sumber penerimaan daerah. Yang pertama yaitu pendapatan asli daerah, meliputi pajak daerah, retribusi daerah, laba dari BUMD, dan pendapatan asli daerah yang sah. Kemudian yang kedua ada dana perimbangan, merupakan dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan ke daerah untuk membiayai keperluan daerah dalam upaya desentralisasi keuangan. Dana perimbangan yaitu meliputi dana alokasi umum, dana bagi hasil, dan dana alokasi khusus. Kemudian yang ketiga yaitu pinjaman daerah, merupakan transaksi yang menimbulkan kewajiban kepada pihak lain sebagai alternatif pembiayaan APBD yang digunakan untuk menutupi kekurangan kas daerah. Kemudian yang keempat yaitu dari pendapatan yang sah. Pendapatan yang ini bisa berasal dari hibah yang tidak meningkat, bagi hasil pajak dari provinsi ke kabupaten atau kota, dana penyesuaian dan dana otonomi khusus, dana darurat, serta bantuan keuangan provinsi atau pemerintah daerah lainnya. Selanjutnya saya akan membahas mengenai pengeluaran atau belanja pemerintah daerah. Di sini ada 4 yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah.
Yang pertama ada belanja tidak langsung. Nah, belanja tidak langsung di sini terbagi menjadi 4, yaitu ada belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, dan belanja hibah. Yang kedua ada dana perimbanan yang bersumber dari pemerintah pusat yang dialokasikan kepada daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Yang ketiga ada pinjaman daerah yang merupakan transaksi yang menimbulkan kewajiban kepada pihak lain sebagai alternatif pembiayaan APBD. Kemudian yang terakhir ada lain-lain, yaitu pendapatan yang disahkan berasal dari hibah tidak mengikat. Selanjutnya studi kasus. Studi kasus ini kami mengambil dari jurnal dengan judul Pengelolaan APBD dalam Meningkatkan Infrastruktur di Kabupaten Sukabumi. Latar belakangnya yaitu APBD merupakan rencana keuangan tahunan yang menjadi pedoman pemerintah daerah dalam menjalankan kegiatan pembangunan. Peningkatan infrastruktur sangat penting karena berpengaruh langsung terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Kabupaten Sukabumi masih menghadapi tantangan dalam pemerataan serta efektivitas pengelolaan anggaran, sehingga perlu dikaji sejauh mana APBD mampu mendukung perbaikan infrastruktur di daerah tersebut. Tujuannya yaitu untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pengelolaan APBD dapat berkontribusi dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Sukabumi. Metode yang digunakan yaitu dengan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur, yaitu mengumpulkan dan menganalisis data sekunder dari laporan keuangan APBD tahun 2021 sampai 2023 serta sumber-sumber resmi seperti DJPK Kementerian Keuangan. Nah, selanjutnya hasil penelitian dan kesimpulan. Jadi hasil penelitiannya yaitu selama periode 2021 sampai 2023 APBD Kabupaten Sukabumi menunjukkan tren pendapatan dan belanja yang relatif stabil. Pada tahun 2021 tercatat pendapatan sebesar 4,18 triliun rupiah dengan surplus 125 miliar rupiah. Tahun 2022 pendapatan mencapai 4,10 triliun rupiah dengan surplus 49 miliar rupiah. Namun pada 2023 realisasi turun menjadi sekitar 1,45 triliun rupiah, hanya sekitar 35% dari pagu anggaran. Hal ini menunjukkan adanya kendala dalam pelaksanaan dan efektivitas penyerapan anggaran. Kesimpulan dan saran, secara umum pengelolaan APBD di Kabupaten Sukabumi telah menunjukkan arah positif terhadap peningkatan infrastruktur. Namun penurunan realisasi pada tahun 2023 perlu dievaluasi agar tidak menghambat pembangunan. Pemerintah daerah perlu meningkatkan koordinasi, transparansi, dan efisiensi dalam pengelolaan anggaran. Diperlukan pula penelitian lanjutan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penurunan realisasi tersebut. Nah, dari kesimpulan materi APBD ini, yaitu APBD merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah yang berfungsi sebagai pedoman dalam penerimaan pengeluaran keuangan daerah untuk mendukung pembangunan. Penyusunannya harus dilakukan secara transparansi, tepat waktu, dan melibatkan partisipasi masyarakat agar sesuai dengan kebutuhan daerah. Struktur APBD terdiri atas pendapatan belanja, pembiayaan daerah dengan sumber utama berasal dari pendapatan asli daerah atau PAD, dana perimbangan, pinjaman daerah, serta pendapatan lain yang sah. Melalui pengelolaan yang efisien, APBD berperan penting sebagai alat alokasi, distribusi, dan stabilisasi ekonomi daerah, serta menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan mengenai materi APBD ini. Mohon maaf apabila ada materi yang masih kurang dan penyampaian yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.